Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film 4x4. Film ini telah dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang spesialis pembobol mobil yang terjebak di dalam mobil curiannya sendiri. Ia tidak tahu jika mobil itu telah dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak ada satupun maling yang berhasil keluar dari mobil tersebut. Dan apakah dia mampu keluar dari mobil tersebut atau malah sebaliknya? Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan salah satu kota di Argentina yang terkenal dengan kota yang keamanannya sangat buruk. Setiap rumah di sana dipasang pagar besi dan CCTV agar bisa memonitor maling di sana. Akan tetapi meski begitu tidak menghentikan para pencuri untuk melakukan kejahatannya. Di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu spesialis pembobol mobil yang bernama Ciro. Setelah memantau keadaan di sekitarnya, dia pun bergegas untuk membuka pintu mobil tersebut hanya dengan menggunakan bola tenis. Dia pun masuk ke dalam mobil dan mencari sesuatu yang berharga. Bahkan kacamata yang ada di mobil itu pun dia ambil. Ketika sudah mendapatkan apa yang dia cari dan akan segera keluar, tiba-tiba saja pintu mobil itu tidak bisa dibuka. Dia pun berusaha menendang jendela mobil itu. Akan tetapi pintu mobil tetap tidak bisa terbuka. Tak lama kemudian ada seorang yang melintas. Dia pun segera bersembunyi di dalam mobil itu karena takut ketahuan. Setelah orang yang lewat tadi sudah pergi, Ciro kemudian mencari alat di kotak peralatan yang kiranya bisa mengeluarkan dirinya dari mobil itu. Dia menemukan kunci Inggris dan mulai memukul kaca itu. Akan tetapi kaca mobil itu sangatlah kuat. Selain itu, dia pun berusaha melepaskan pintu mobil itu. Namun cara itu ternyata gagal dan tangannya pun malah tergores. Dia menemukan fakta bahwa pintu mobil ini diperkuat dengan pelat baja. Dia lalu mengangkat kursi dan terkejut ketika mengetahui sasisnya juga telah dilas oleh pemilik tersebut. Tidak menyerah sampai di situ, dia lalu mengeluarkan pistolnya dan akan menembak kaca mobil tersebut. Akan tetapi peluru itu memantul ke belakang dan tepat mengenai paha dirinya. Dia pun mengalami luka tembak karena ulahnya sendiri. Dia pun membuka bajunya dan mengikat di pahanya yang terkena tembakan itu. Kemudian dia mencoba menghubungi 911. Tapi sayang sekali HP-nya mati. Dan di saat itu ada seorang wanita yang berjalan menuju mobil itu untuk memakai lipstik. Akan tetapi wanita itu tidak melihat kalau ada orang di dalam mobil itu. Ciro pun berteriak sekencang-kencangnya, akan tetapi wanita itu tidak mendengarnya sama sekali. Malam pun tiba. Ciro masih saja tidak bisa keluar dari mobil itu. Lukanya mulai terinfeksi akibat tidak diobati. Dia pun seketika pingsan. Keesokan harinya, Ciro mulai dehidrasi dan kelaparan. Dia mulai menjilat embun yang berada di kaca. Tak lama kemudian pemilik mobil menghubunginya. Ciro terlihat ragu-ragu menerima telepon itu. Dan setelah menerima panggilan itu, pemilik mobil lalu mengatakan jika mobil ini telah dicuri sebanyak 28 kali dan Anda adalah orang yang ke-29. Mobil ini telah dimodifikasi secara khusus dan sampai saat ini belum pernah ada yang bisa keluar hidup-hidup. Dia juga berkata semua sistem di mobil ini dikendalikan dari jarak jauh. Dulunya kota ini tidak pernah menutup pintu pada malam harinya, tapi kini hukum dan keamanan menjadi sangat buruk. Dia tidak lagi percaya kepada polisi setempat. Dia lebih memilih menggunakan cara ini agar para pencuri mendapatkan karmanya yang setimpal. Dia lalu bertanya kepada Ciro, jika anak Anda mencuri, apa yang akan Anda lakukan? Ciro menjawab, saya tidak tahu. Pemilik mobil lalu berkata, jawaban Anda salah. Lalu dia pun menutup telepon itu. Tak berselang lama, pemilik mobil itu pun menghidupkan AC. Awalnya Ciro sangat senang. Akan tetapi AC itu malah tidak bisa dimatikan. Perlahan suhu di dalam mobil itu menjadi sangat dingin. Ciro berusaha menutup celah AC tersebut agar ia tidak kedinginan. Dia terlihat sangat kedinginan saat ini di dalam mobil tersebut. Tak lama kemudian dia kembali ditelepon oleh pemilik mobil. Pemilik mobil kembali menanyakan jawaban dari pertanyaannya yang tadi. Kemudian Ciro menjawab bahwa dia akan membawa ke kantor polisi. Tapi jawabannya masih saja salah. Telepon kembali ditutup. Tak lama kemudian ada seorang polisi yang menghampiri mobil itu. Dia ke sana dengan maksud akan menilang mobil itu.
Setelah itu dia pun pergi dari sana. Meskipun Chiro berteriak dengan kencang, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mendengar bahkan melihatnya dari luar. Saat ini yang bisa mengeluarkan dari mobil tersebut hanyalah pemilik mobil itu. Tak lama kemudian hujan pun turun. Chiro hanya bisa membuka mulutnya demi memuaskan dahaganya. Kemudian dia kembali ditelepon oleh pemilik mobil. Pemilik mobil mengatakan ada air di bagasi belakang. Dia tidak peduli itu beracun atau tidak. Dia lalu meminumnya. Di malam harinya Chiro terlihat sangat lapar, tapi apa daya dia hanya bisa melihat makanan dari mobil tersebut. Dia pun pingsan seketika. Keesokan harinya saat terbangun Chiro terlihat sudah sangat-sangat sekarat. Dia belum makan selama berhari-hari. Dia lalu mulai memakan kertas yang ada di sana dan hanya minum air kencingnya sendiri. Dia juga melakukan aktivitas agar tidak bosan. Tak lama kemudian ada seorang pencuri yang hendak membuka mobil itu. Chiro mulai kembali memiliki harapan. Akan tetapi dia kepergok oleh penduduk di sana. Alhasil dia pun ditangkap lalu digubukin. Harapan Chiro untuk keluar pun menjadi sirna. Setelah itu dia ditelepon kembali oleh pemilik mobil itu. Dia berkata ada coklat di belakang pedal rem. Ambillah dan makanlah. Rupanya pemilik mobil ini adalah orang yang sangat-sangat baik. Setelah makan, Chiro kembali berusaha untuk membuka pintu mobil itu. Namun sekali lagi itu hanya tindakan yang sia-sia. Dia kembali ditelepon oleh pemilik mobil itu. Pemilik mobil itu berkata jika dia telah mengunjungi istri dan anaknya. Dia juga berkata kamu tidak pantas memiliki istri seperti dia. Aku telah memberikannya uang dan mengatakan uang itu dari kamu karena memenangkan lotre. Wah, sungguh baik pemilik mobil itu. Dia dijahati tapi dia malah menolong orang tersebut. Chiro hanya bisa menangis mendengar semua itu. Dia sangat merindukan anak dan istrinya. Setelah mencoba menghidupkan mobil itu, akhirnya mobil itu pun berhasil menyala. Tapi pintunya masih tidak bisa dibuka. Dia lalu menabrak lampu jalan dan akhirnya berhasil terbuka. Setelah berhasil keluar melalui jendela belakang, Chiro mulai masuk ke sebuah restoran untuk mencari makan dan minum. Lalu saat pelayan meminta bil, dia malah menembak pelayan itu. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Chiro yang sudah tidak kuat lagi bersiap akan mengakhiri hidupnya. Lalu tiba-tiba saja pemilik mobil itu pun datang. Dia lalu masuk ke dalam mobilnya. Dia memeriksa luka Chiro. Ternyata pemilik mobil ini adalah seorang dokter. Tak lama kemudian dia ditembak oleh Chiro. Chiro lalu berusaha kabur dari sana, tapi dia kembali ditangkap oleh pemilik mobil itu. Ternyata tembakan tadi hanya mengenai pipi kiri sang dokter. Sang dokter lalu mengambil pistol itu dan di saat bersamaan ada polisi wanita yang melihat hal itu. Dia pun segera menyuruh dokter meletakkan senjatanya dan melepaskan Chiro. Akan tetapi sang dokter malah menjadikan Chiro sebagai sandranya. Chiro mengatakan kepada polisi itu jika dokter ini sudah gila. Sang dokter membela diri dengan mengatakan jika ini tidak seperti dugaan sang polisi. Setelah itu terlihat sudah banyak polisi dan wartawan yang berdatangan karena sang dokter masih menyandra si Chiro goblok tersebut. Sang dokter hanya meminta keadilan. Karena selama ini, pencuri di sana hanya dipenjara 1 hari ketika mereka mencuri. Dan pastinya ketika bebas mereka pasti akan mengulangi perbuatannya itu. Sang dokter juga bertanya kepada warga apakah pria ini harus dibunuh atau dilepaskan. Sebagiannya menyuruh lepas, sebagian menyuruhnya bunuh. Di sini terjadi pro dan kontra atas aksi dokter tersebut. Tak lama kemudian polisi mendatangkan seorang mediator profesional yang bernama Julio. Julio berusaha mengajak sang dokter agar mau bernegosiasi atas kejadian ini. Dokter berkata hukum di sini tidak adil dan orang-orang seperti ini yang membuat negara ini menjadi kacau. Sang mediator lantas menjawab, kamu tidak bisa mengubah apapun setelah kamu membunuh pria itu. Dan pada akhirnya Anda adalah seorang pembunuh. Dokter pun perlahan menjadi tenang. Dia lalu melepaskan Chiro. Dia lalu masuk ke dalam mobilnya itu. Setelah hitungan mundur 10 detik, mobilnya itu pun akhirnya meledak. Dia telah membela keadilan di hatinya. Chiro juga tetap akan menjalani proses hukum. Di dunia ini ada banyak sudut gelap, tapi langit itu adil. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian menonton langsung filmnya, ada banyak pesan moral di dalamnya. Sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa.